Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo di sini. Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Memikirkan hal ini, Tanyun berkata dengan keras, "Orang suci tertinggi, generasi muda tidak mengubah persyaratan lain, tetapi ingin belajar tentang kitab suci rahasia dan pengalaman dari leluhur. Apakah kamu yakin?" Daokun berkata, "Kamu harus tahu bahwa keputusanmu menyia-nyiakan kesempatan langka." Junior sudah yakin, kata Tanyun dengan tegas. "Baiklah, ini pilihanmu, jangan menyesalinya. Nanti, lelaki tua ini akan pergi ke bintang ras manusia untuk bertemu dengan kepala istana terlebih dahulu. Dan diperkirakan, aku tidak akan bisa kembali dalam 2 hari. Ketika orang tua ini kembali, aku akan memberimu buku rahasia guruku tentang 4 teknik dan pengalamannya. Tapi kamu harus ingat bahwa setelah kamu mendapatkan buku rahasia 4 teknik dan pengalaman guruku, kamu bersumpah bahwa kamu tidak akan membiarkan wilayah binatang orc dan wilayah binatang ras manusia menontonnya, apalagi siapapun di luar kuil Tianmen." Generasi muda patuh. Tanyun menyelesaikan kata-katanya dan berkata dengan bingung, "Di alam semesta rendah, sumpah tidak lagi ada ketika berada di ranah Raja Dewa. Mungkinkah di alam leluhur tertinggi tetap berlaku?" "Tentu saja," kata Daokun. Tanyun memikirkannya dan merasa bahwa tidak ada yang aneh. Karena sistem alam leluhur tertinggi, bayi yang baru lahir menjadi dewa manusia tingkat 1. Ini sudah larut, orang tua ini harus pergi. Daokun berbalik dan berjalan keluar aula. Penampilan Tanyun hari ini membuatnya merasa sangat bahagia, tetapi senyum di wajahnya menghilang ketika dia berpikir untuk bertemu dengan kepala istana dan secara sukarela menyerah dalam permainan 4 teknik 100 tahun kemudian. Tanyun menoleh ke belakang Daokun, dan ketika dia membungkuk dalam-dalam, Daokun menghilang. Sin Bingxuan melihat keluar aula. Matanya yang indah menunjukkan kesedihan dan ketidakberdayaan. Tanyun melihat perubahan ekspresinya dan bertanya dengan santai, "Orang suci, ada apa denganmu?" Sin Bingxuan menghela nafas. Guru dan tuan istana semua tahu bahwa dalam 100 tahun, permainan 4 teknik antara murid-murid dari bintang 4 teknik dan para murid dari bintang orc dan bintang manusia pasti akan kalah. Oleh karena itu, kepala istana mengusulkan 3 hari yang lalu, beri guruku 3 hari untuk mempertimbangkan apakah wilayah bintang 4 teknik akan menyerah atas inisiatifnya sendiri. Tanyun mengerutkan kening. Menyerah atas inisiatif sendiri, apakah itu untuk menyelamatkan harga diri? Ya, Sin Bingxuan mengangguk. Jika menyerah secara sukarela, apakah wilayah bintang 4 teknik akan tetap ada dalam 100 tahun? Tanya Tanyun. Dalam hati Tanyun, dia masih peduli dengan masalah ini. Dari sudut pandang Tanyun, tujuan masuknya dia ke kuil Tianmen adalah untuk mengurangi masalah, bahkan kalau bisa meningkatkan kekuatannya dan mempelajari 4 teknik. Jika wilayah bintang 4 teknik masih ada, semua murid hanya berjumlah 10 juta. Dan tentu saja, murid kuatnya jauh lebih sedikit daripada wilayah bintang ras manusia dan wilayah bintang orc. Singkatnya, Tanyun merasa bahwa jika wilayah bintang 4 teknik dibubarkan, maka akan sulit baginya untuk memasuki wilayah bintang ras manusia dengan murid sebanyak 1,2 miliar. Bukannya Tanyun takut dan pemalu, tetapi dia hanya ingin tinggal di wilayah bintang 4 teknik untuk diam-diam meningkatkan kekuatannya. Sin Bingxuan menatap Tanyun dan menggelengkan kepalanya, berpikir bahwa bintang 4 teknik yang diciptakan oleh leluhurnya akan tiada dalam 100 tahun, dan matanya berangsur-angsur menjadi basah. Tanyun mengerutkan kening. Junior ini memiliki sesuatu untuk dikatakan. "Bicaralah," kata Sin Bingxuan. Ekspresi Tanyun menjadi positif. Bintang 4 teknik identik dengan 4 keterampilan kuil Tianmen yang cukup untuk membuktikan bahwa bintang 4 teknik telah brilian di masa lalu. Bahkan jika jatuh, kamu tidak bisa mundur tanpa perlawanan. Dalam suara indah Sin Bingxuan ada ketidakberdayaan. Guru tidak ingin mundur tanpa perlawanan, tetapi untuk menyelamatkan bagian terakhir dari wilayah bintang 4 teknik, ini adalah satu-satunya cara. Generasi muda tidak setuju dengan pernyataan ini. Tanyun berkata, "Aku pikir leluhur tidak ingin melihat mundur tanpa perlawanan." "Mengapa?" Sin Bingxuan sedikit mengernyit. Tanyun berkata, "Di mata generasi muda, karena Patriark dapat membangun bintang 4 teknik, dia menjadi wakil kepala istana di masa lalu
lalu bersama dengan bintang manusia dan bintang binatang membuat kuil Tianmen menjadi salah satu sekte terbaik. Dia menjadi salah satu pahlawan. Kamu benar, Patriark memang pahlawan. Xing Bingxuan setuju. Tan Yun berkata lagi, dalam hati pahlawan, dia tidak akan pernah memilih untuk mundur tanpa perlawanan. Dia lebih baik mati dalam pertempuran daripada hidup dengan rendah hati. Meskipun pandangan generasi muda tidak tepat, tapi generasi muda percaya bahwa jika Patriark memiliki roh di langit, dia tidak akan setuju dengan pilihan orang suci. Wilayah bintang 4 teknik mundur tanpa perlawanan dalam arti tertentu itu memang mempertahankan wajah terakhir, tapi itu juga berarti kehilangan martabat. Juga, mundur tanpa perlawanan berarti pengecut. Bahkan jika kamu ingin kalah, kamu harus kalah dengan keberanian. Ini adalah pendapat generasi muda dan itu tidak bermaksud menyinggung orang suci tertinggi. Mendengar ini, Xing Bingxuan tidak menjawab Tan Yun tetapi bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, Xing Bingxuan berubah menjadi bayangan dengan cepat keluar dari aula, naik ke langit dari kuil Tawuji dan menghilang di ujung langit. Sepertinya dia mengejar orang suci tertinggi. Tan Yun menghela nafas lega, lalu berbalik dan berjalan menuju halaman belakang kuil Tawuji. Tiba-tiba, Tan Yun berhenti sejenak, merasakan gelombang niat membunuh yang menyelimutinya. Semua orang yang datang berasal dari ranah kaisar leluhur. Murid elit Zhao Yuanlong, aku memiliki sesuatu untuk ditanyakan pada orang suci tertinggi. Pada saat ini, suara hormat datang dari luar kuil Tawuji. Tan Yun tidak melarikan diri, karena dia tahu bahwa kesadaran pihak lain telah menguncinya. Mereka tahu bahwa orang suci tertinggi dan Xing Bingxuan pergi, dan itulah sebabnya mereka muncul. Karena itu adalah murid elit. Itu mungkin karena aku menghabisi Miyu, adik laki-laki Mikin, orang nomor 1 di wilayah bintang 4 teknik gerbang elit. Dan Mikin datang kepadaku untuk membahas dendam. Dia pasti kaisar leluhur tingkat sempurna. Memikirkan hal ini, Tan Yun membeku di dalam hatinya, dan keringat dingin mengalir di dahinya. Dia tahu, bahkan jika dia melakukan yang terbaik, dia mungkin tidak dapat menghabisi kaisar leluhur tingkat 8. Pada saat ini, ada 12 murid elit, 10 pria dan 2 wanita berdiri di luar kuil Tawuji. Pemimpinnya adalah seorang pria muda bernama Zhao Yuanlong dan seorang wanita bernama Liu Feng. Keduanya berada di tingkat ke-8 kaisar leluhur. Ada 9 pria dan 1 wanita di belakang keduanya. 3 di antaranya berada di tingkat ke-5 kaisar leluhur, 5 berada di tingkat ke-6, dan 2 berada di tingkat ke-7. Di dalam kuil Tawuji, mata Tan Yun menunjukkan secercah cahaya, dan dengan lambaian tangan kanannya, kekuatan suci merobohkan tanaman pot di kuil Tao. Dan kemudian, saat naik ke langit dari halaman belakang, dia melepaskan kesadaran spiritualnya dari 12 orang. Ada 2 murid elit dari tingkat ke-8 ranah kaisar leluhur. Tan Yun menjadi pucat karena ketakutan, dan kekuatan ilahi yang besar menyembur keluar dari tubuhnya. Dengan putus asa, dia melakukan langkah Dewa Hongmeng, menghilang ke langit dalam malam, dan melintas ke arah langit utara dengan kecepatan tinggi. Apapun yang terjadi, aku harus bertahan. Hati Tan Yun teguh. Pada saat yang sama, Tan Yun menilai dari ranah 12 orang bahwa tidak ada Mikin di antara orang-orang yang datang. Adapun mengapa Mikin tidak datang sendiri, Tan Yun tidak sempat memikirkannya sama sekali. Di luar kuil Tawuji, Liu Feng melihat kembali ke semua orang dan berbisik, ini adalah wilayah bintang 4 teknik. Kita tidak bisa membuat penghalang. Dia hanya berada di tingkat ketiga ranah raja leluhur. Dia tidak bisa melarikan diri. Kita menggunakan teknik tembus pandang untuk mengantarnya ke tanah tak bertuan sebelum kita mulai menghabisinya. Semua orang mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan bersama dengan Liu Feng dan Zhao Yuanlong, mereka menggunakan teknik tembus pandang. Dalam perjalanan mengejar Tan Yun, Zhao Yuanlong memandang Liu Feng ke samping dan berkata dengan ekspresi terkejut, "Kakak senior Liu, Tan Yun ini tidak sederhana. Aku tidak tahu kekuatan magis apa yang dia gunakan. Dengan kekuatan dari tingkat ketiga ranah raja leluhur, kecepatan terbangnya sebanding dengan ranah kaisar leluhur tingkat ke-6. Ya, itu benar. Tidak heran dia bisa menghabisi adik perempuan dari senior Mi." Liu Feng selesai berbicara, mengeluarkan sebuah pagoda leluhur dan berkata kepada 10 orang di belakangnya, "Masuklah, aku akan membawa kalian." "Baik senior Liu." 10 orang terbang ke pagoda leluhur satu demi satu. Waktu berlalu, malam telah berlalu, dan Tan Yun terus melarikan diri ke utara. Pada saat yang sama, di bintang manusia yang luas, ada bintang yang paling spektakuler.
Bintang ini adalah kediaman Master Istana Kuil Tianmen. Di tengah bintang yang berkuasa, esensi surga dan bumi masih ada, dan samar-samar terlihat bahwa ada bangunan kuno yang sangat indah berdiri dengan megah. Di luar gedung kuno, Dao Kun telah berdiri selama 2 jam. Pada saat ini, seorang wanita tua melangkah keluar dari bangunan kuno dan muncul di depan Dao Kun. Meskipun wanita tua itu membungkuk dan tampak lamban, Dao Kun tampak hormat di depannya. Secara khusus, mata wanita tua yang dalam dan keruh memancarkan kilau yang menakjubkan. Junior Dao Kun telah melihat penjaga istana. Itu benar, wanita tua itu adalah pelindung istana. Di wilayah bintang 3 Kuil Tianmen, ada banyak orang suci tertinggi yang hebat, tetapi hanya ada satu pelindung istana. Penjaga tua istana mengangguk. Urusan tuan istana telah diselesaikan. Kamu bisa masuk. Begitu suara itu jatuh, pelindung istana itu seperti gumpalan asap biru, menghilang tak terlihat seolah-olah tidak pernah muncul. Dao Kun menghela nafas, berpikir bahwa dia akan memberitahu kepala istana bahwa dia akan menghentikan permainan 4 teknik setelah 100 tahun, dan dia merasa sangat berat. Lupakan saja, wilayah bintang 4 teknik tidak berdaya untuk kembali ke langit. Tidak peduli betapa enggannya aku. Dao Kun mengambil napas dalam-dalam dan melangkah ke lantai pertama gedung kuno. Setelah memasuki lobi yang ditata dengan indah di lantai pertama, Dao Kun menghadap di depannya seorang gadis ramping. Dia membungkuk dan berkata, "Bawahan telah melihat kepala istana." Gadis itu ramping dan mengenakan rok panjang. Jika orang yang tidak tahu, mereka pasti tidak akan menebak bahwa dia adalah penguasa istana. Kulitnya seperti salju, 3000 sutra biru menutupi bahunya, dan pinggangnya penuh cengkraman. Kulit kakinya yang lurus begitu halus dan lembut. Ada 4 wanita cantik di Kuil Tianmen, salah satunya kepala istana yang bernama Fang Ziki. Suara Fang Ziki jelas dengan nada sedikit tidak senang. "Dao Kun, kamu terlambat. Batas waktu 3 hari telah berlalu. Bawahan patut dihukum." Dao Kun perlahan berlutut pada Fang Ziki. "Bawahan tertunda kemarin, jadi aku datang terlambat. Dan aku meminta kepala istana untuk memaafkan diriku. Jika ada waktu berikutnya, aku tidak akan pernah memaafkanmu dengan enteng." Suara Fang Ziki masih menyenangkan, tetapi wajahnya yang menakjubkan berubah dingin. "Bangunlah." Dia tidak suka orang lain tidak menyelesaikan hal-hal yang dia jelaskan kepada mereka sesuai jadwal. "Terima kasih, kepala istana." Dao Kun berdiri dengan hormat. "Sudahkah kamu memikirkannya?" kata Fang Ziki. "Bawahan telah mempertimbangkannya." Dao Kun membungkuk dan berkata, "Bawahan telah memutuskan wilayah bintang 4 teknik akan." Pada saat ini, suara terengah-engah Sin Bingxuan tiba-tiba terdengar di benak Dao Kun. "Guru, jangan mundur tanpa perlawanan. Wajah adalah martabat. Jika kita mundur tanpa bertarung, kita akan kehilangan martabat kita. Jika murid berpikir bahwa leluhur masih hidup, dia tidak ingin kita melakukannya. Jika martabat kita hilang, apa yang akan kita lakukan untuk memulihkannya?" Mendengarkan kata-kata Sin Bingxuan, Dao Kun tertegun sejenak dan diam-diam berkata, "Ya, aku telah kehilangan martabat, jadi apa perlunya wajah?" Sin Bingxuan adalah keturunan guru Dao Kun. Berat kata-kata di hati Dao Kun bisa dibayangkan. Fang Ziki mengerutkan kening dan ketika dia melihat suara Dao Kun tiba-tiba terputus, Dao Kun berkata dengan hormat, melaporkan kepada kepala istana, "Bawahan telah memutuskan bahwa permainan antara murid-murid wilayah bintang 4 teknik dan wilayah bintang manusia serta wilayah bintang binatang akan diadakan sesuai jadwal dalam 100 tahun. Tidak peduli apa hasilnya, bawahan tidak akan mundur." Fang Ziki mengangguk dan berkata, "Baiklah, kepala istana ini menghormati keputusanmu. Kamu bisa pergi." Dao Kun membungkukkan tubuhnya dan mundur 3 langkah. Kemudian dia berdiri dan berbalik melangkah keluar dari gedung kuno. Dia berubah menjadi bayangan, naik ke langit puluhan ribu mil, dan muncul di depan Sin Bingxuan. "Bingxuan, kamu benar. Jika martabat hilang, apa gunanya wajah? Gurulah yang bodoh dan hampir membuat keputusan yang salah." Sin Bingxuan tersenyum sedikit dan berkata, "Guru, bukan karena kamu bodoh. Kamu terlalu banyak berpikir akhir-akhir ini. Tidak ada martabat, apa gunanya wajah?" Kalimat ini tidak diucapkan oleh murid. Dao Kun mengerutkan kening. "Kamu tidak mengatakannya? Siapa yang mengatakannya?" Sin Bingxuan berkata melalui transmisi suara. "Tanyunlah yang mengatakannya." Dao Kun memuji. "Tanyun ini memang berbakat. Aku sangat ingin tahu
mengapa dia begitu bijaksana meskipun ranahnya sangat rendah. Sin Bingxuan berkata melalui transmisi suara, "Guru, murid lupa memberitahumu bahwa meskipun Tanyun rendah di alam leluhur tertinggi, namun ketika dia berada di alam semesta rendah, dia bukan orang biasa. Harus dikatakan bahwa dia adalah pahlawan." "Mengapa kamu mengatakan ini?" tanya Daokun. Sin Bingxuan berkata dengan jujur, "Karena saat Tanyun ditangkap oleh Tuan Muda Sekte Elysium, dia merupakan penguasa alam semesta rendah." "Jadi seperti itu," Daokun berkata. "Meskipun alam semesta tempat dia berada adalah alam semesta tingkat rendah, tetapi ada 3 alam dewa utama, 11 dunia alam abadi, dan alam fana yang tak terhitung jumlahnya. Karena dia adalah penguasa alam semesta rendah, dia pasti seorang pahlawan. Dengan cara ini, Tanyun benar-benar pemuda yang baik." Sin Bingxuan mengangguk setuju. "Baiklah, ayo kembali ke wilayah bintang 4 teknik dan berikan Tanyun kitab rahasia dan pengalaman dari 4 teknik yang ditinggalkan oleh leluhurmu." 6 jam kemudian, malam menyelimuti langit dan bumi. Guru dan murid kembali ke wilayah bintang Sisu. Setelah Daokun mengambil kitab suci dan pengalaman 4 teknik, dia dan Sin Bingxuan datang ke kuil Tawuji. Sin Bingxuan memanggil dengan lembut, tetapi tidak ada yang menjawab untuk waktu yang lama. Ketika dia berjalan melewati aula dan ingin mencari Tanyun di halaman belakang, dia tiba-tiba gemetar melihat tanaman pot yang tersebar dan rusak di tanah. Firasat buruk muncul secara spontan.